Hai. Halo semuanya, ketemu lagi bareng Kak Gina Azim. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya untuk kelas 3 ya. Nah, bab ini mengenai maybe waktu kalian di SMP maybe pernah belajar nih mengenai bab ini, yaitu pembelahan sel ya. Oke, boleh juga dikatakan reproduksi sel. Nah, di kelas 3 ini kita akan bahas lebih detail lagi. Yuk kita lihat, oke? Reproduksi sel atau boleh pembelahan. Nah, pembelahan sel atau reproduksi sel. Nah, untuk pembelahan sel ini ya dibagi menjadi dua ya. Ada pembelahan secara langsung dan tidak langsung ya. Oke, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pembelahan langsung dan pembelahan tak langsung. Nah, untuk pembelahan langsung artinya pembelahan ini tidak melalui tahapan-tahapan. Jadi langsung aja membelah. Nah, ya. Jadi biasanya nih pembelahan langsung ini dikatakan sebagai amitosis begitu ya. Jadi di sini tanpa melalui tahapan. Nah, sedangkan pembelahan langsung ya ini melalui tahapan. Nah, contohnya siapa? Nah, di sini contohnya ada mitosis ya dan meiosis. Nah, seperti itu ya. Oke, Kak Gina akan bahas satu per satu ya. Yuk kita lihat. Nah, tetapi sebelumnya kita bahas dulu nih yang pertama ya, tentang pembelahan secara langsung alias amitosis. Pembelahan secara langsung ini ya, atau kita kenal dengan pembelahan amitosis, ini yang kita kenal dengan pembelahan biner ya. Kalian pastinya pernah dengar dong pembelahan biner atau mungkin membelah diri. Nah, itu sama ya. Jadi di sini bisa dikatakan pembelahan biner dari 1 menjadi 2 begitu ya. Nah, pembelahan ini memang disebut pembelahan langsung karena tanpa melalui tahapan-tahapan ya. Begitu. Ini terjadi pada organisme bersel satu. Terjadi pada organisme yang bersel satu atau uniseluler ya. Uniseluler ya, bersel satu. Nah, contohnya siapa nih organisme yang bisa melakukan ini? Contohnya
misalnya bakteri ya, kemudian paramecium, kemudian siapa lagi? Amuba gitu ya. Jadi untuk pembelahan ini pokoknya siapa dia yang bersel satu, dia bisa membelah diri, berarti dia bisa melakukan pembelahan amitosis ya. Jadi tidak hanya bakteri seperti protozoa nih ya, kemudian fungi uniseluler, mereka juga bisa membelah diri begitu ya. Nah, tetapi untuk beberapa organisme proses pembelahan diri ini khususnya nih ya untuk yang fungi uniseluler, contohnya seperti yeast ya. Yeast ini memang tidak dikatakan melakukan pembelahan amitosis ya atau pembelahan biner, tetapi dikatakan sebagai betul pembentukan tunas ya. Jadi nanti ada budding yang terbentuk. Nah, tetapi nanti kan buddingnya akan lepas gitu ya, tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai pembelahan amitosis ya. Jadi itu mah disebutnya pembentukan tunas gitu ya, dengan pembentukan tunas untuk jamur bersel satu. Jadi Kak Gina tegaskan lagi, untuk pembelahan amitosis ya, ini terjadi pada organisme yang uniseluler atau bersel satu ya. Caranya dengan membelah saja dari satu menjadi dua, jadi nggak ada tahapan-tahapan khusus gitu ya. Nah, contohnya terjadi pada bakteri, kemudian paramecium, amuba. Nih, Kak Gina gambarkan misalkan bakteri ya. Di sini, nih ada bakteri. Bakteri ini ketika dia mau membelah, nanti pastinya diawali dengan pembelahan si DNA-nya dulu ya, daerah intinya dulu. Nanti seperti ini kurang lebih. Nah, udah begitu, nanti ini akan mengalami invaginasi nih di bagian sini, menebar. Udah deh, akhirnya terbelah ya. Jadi dari satu induk dihasilkan 2 sel anak untuk yang bakteri. Kalau paramecium nih, misalnya yang bentuknya kayak sendal itu ya, kayak sendal sebelah nih katanya. Seperti ini kurang lebih. Nah, nanti memang untuk pembelahannya ada pembelahan yang horizontal, ada pembelahan yang vertikal ya. Sudah deh, akhirnya terbentuk ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Amuba juga sama ya. Untuk amuba ketika dia membelah diri, oke, nah sekarang Kak Gina akan jelaskan mengenai reproduksi sel yang ada tahapannya. Di sini ya, sebelum ke reproduksi sel, kita lihat bahwa yang namanya suatu sel itu mengalami suatu siklus hidup ya. Siklus hidup ini disebut dengan siklus sel. Nah,
sama halnya seperti kita sebagai manusia ya, pasti kan punya siklus juga. Si sel pun karena tubuh kita kan terdiri dari sel-sel tuh, pasti punya siklus juga gitu ya. Nah, si siklus sel ini Kak Gina buat lingkaran ya. Nih, Kak Gina bagi menjadi, oke, kurang lebih seperti ini. Siklus sel dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari lingkaran ini, di sini ada G1, S, G2. Ini termasuk nih dari G1 sampai dengan G2 ya. Ini termasuk interfase. Ya, dari G1 hingga G2 itu termasuk siklus yang pertama, yaitu interfase. Nah, yang kedua di sini Kak Gina tulis mitotik ya, mitotik, dimana di sini terjadi karyokinesis ya, karyokinesis. Fasenya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, khusus untuk telofase nanti di sini disertai ada yang disebut dengan sitokinesis ya. Jadi Kak Gina bagi 3 nih ya. Yang pertama ada interfase, kemudian ada karyokinesis, dan juga sitokinesis ya. Nah, ini termasuk juga ke sini. Oke. Jadi yang kedua adalah karyokinesis, dan yang ketiga sitokinesis. Nah, untuk interfase ya, ini boleh disebut juga dengan fase istirahat, tetapi bukan berarti di situ istirahat full, tidak. Justru memang di sini interfase paling besar ya. Paling besar, yaitu kurang lebih hampir setengahnya ya, hampir semuanya lah, bahkan setengah lebih ya untuk interfase. Kenapa dikatakan fase istirahat? Jadi sebetulnya bukan istirahat, tetapi di sini malah banyak terjadi proses metabolisme gitu ya. Seperti apa saja nanti kita lihat. Untuk karyokinesis ini disebut juga dengan pembelahan inti ya. Nah, dan untuk sitokinesis ini termasuk pembelahan sitoplasma. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebetulnya untuk sitokinesis itu masuk ke salah satu tahapan dari karyokinesis di tahap akhir, yaitu telofase. Makanya di sini seperti beririsan ya. Nanti Kak Gina akan jelaskan lagi. Oke, sekarang Kak Gina akan jelaskan dari yang pertama ya. Oke, siklus sel yang pertama yaitu interfase. Nah, walaupun interfase dikatakan sebagai fase istirahat, tetapi bukan berarti dia istirahat ya. Nah, bahkan kita lihat di sini hampir 90% sel itu melakukan interfase. Jadi siklus yang paling banyak dilakukan dan paling lama dilakukan adalah si fase ini, si siklus si tahapan ini gitu ya, interfase. Oke, jadi di sini hampir kurang lebih 90%. 90% siklus sel melakukan interfase ya. Oke. Jadi ingat, bahkan di sini tadi ya perlu digarisbawahi sekali lagi, bukan berarti dia istirahat, tetapi di sini justru malah banyak sekali proses metabolisme ya. Banyak terjadi metabolisme. Nah, di sini seperti kita lihat ada 3
G1. G1 bisa disingkat dengan kepanjangan itu gap 1 atau growth 1. Artinya pertumbuhan primer ya. Di sini terjadi pertumbuhan primer. Maksudnya seperti apa? Pertama, di tahapan ini akan terjadi proses perbanyakan organel. Ya. Nah, yang selanjutnya akan terjadi proses transkripsi RNA. Jadi akan dibentuk RNA, baik RNA-D, RNA-T ataupun RNA-R. RNA-R, RNA-T ataupun RNA-D ya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah G2. Nah, kalau misalnya nih, sebelum kita lanjut, jika kita ukur dengan waktu, ini berapa lama sih G1 itu? G1 ini kurang lebih waktunya dari siklus sel berkisar kurang lebih 9 jam ya. Nah, yang kedua sebelum G2 ada S dulu ya. Kalau Gina bahas dulu fase S. Nah, fase S di sini disebut dengan fase atau singkatan dari sintesis. Begitu. Ini adalah fase atau tahapan terlama dalam interfase, yaitu fase S. Bisa berlangsung kurang lebih 10 jam. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah sesuai namanya sintesis. Jadi di sini sebelum akan dilakukan sintesis akan terjadi replikasi DNA ya, dan juga duplikasi DNA. Duplikasi DNA. Kalau replikasi DNA, ya ini penggandaan DNA, ya perbanyakan DNA. Jadi nanti DNA-nya akan menggandakan diri. Penggandaan DNA. Nah, sedangkan untuk duplikasi, nanti di sini yang tadinya DNA itu cuma satu salinan, sekarang menjadi 2 salinan ya, atau 2 kopian. Beda ya antara replikasi dengan duplikasi. Kalau replikasi belum tentu itu jadi 2 salinan kalau replikasi, tapi kalau duplikasi jadi si set kromosomnya berduplikat ya, menduplikasi ya, begitu. Oke. Jadi di sini duplikasi DNA yang tadinya si DNA ini cuma 1 kopian, jadi sekarang 2 kopian atau 2 salinan, begitu. Berarti ya kemungkinannya kalau misalnya ada suatu set kromosom tadinya 2N nih, gitu ya, diduplikasi dulu jadi 4N ya, karena nanti di tahapan karyokinesis itu akan terjadi pemisahan ya. Nah, dari pemisahan ini nanti masing-masing sel harus memiliki apa coba? Iya, jumlah kromosom yang sama khusus untuk pembelahan mitosis. Tapi beda lagi kalau di pembelahan meiosis. Nanti Kak Gina jelaskan, oke? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fase G2. G2 ini singkatan dari gap 2 atau growth 2. Tuh, hampir saja terlewat. Nah, di sini pun di fase S ya, ini juga di sini terjadi sintesis protein. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita balik lagi ke fase G2 atau gap 2 atau growth 2 ya. Di sini terjadi pertumbuhan sekunder. Artinya di sini akan terjadi nih pembentukan apa coba? Ya, pembentukan sitoplasma ya. Kemudian tandanya volume sel bertambah gitu ya. Kemudian di sini si sel akan siap untuk membelah lagi ya. Bersiap untuk membelah lagi. Kurang lebih tahapan G2 ini berkisar 1 sampai 2 jam untuk
begitu. Oke. Jadi tadi ya kurang lebih akan terjadi pembentukan sitoplasma, volume selnya bertambah besar, kemudian sel akan bersiap lagi untuk membelah, ya. Begitu untuk interfase. Ya. Jadi untuk pembentukan sitoplasma di sini sebetulnya luas karena yang namanya sitoplasma itu kan cairan sel, ya. Jadi ada yang membentuk organel, jadi ketika pembentukan organel, kemudian pembentukan cairan sel, ya, kemudian pembentukan makromolekul, itu juga termasuk ke dalam pembentukan sitoplasma, ya. Di Kak Gina yang menekankan itu, ya. Tapi yang paling penting di sini si sel akan bersiap untuk membelah lagi. Oke? Semoga puas.